Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai control issue. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Mariati Tirtawiyata MBA. Baiklah, mari kita langsung simak video penjelasan mengenai control issue berikut ini. Control issues. Pengusaha harus melihat pengendalian operasi usaha mereka untuk bertahan hidup dan makmur, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Masalah kontrol unik yang dihadapi pengusaha termasuk mengelola pertumbuhan, mengelola penurunan, dan keluar dari usaha. Mengelola pertumbuhan adalah hasil yang alami dan diinginkan untuk usaha kewirausahaan. Meskipun tampaknya kita telah kembali membahas masalah perencanaan daripada mengontrol masalah, sebenarnya pengendalian terkait dengan perencanaan. Tantangan utama bagi seorang wirausahawan dalam mengorganisir pertumbuhan termasuk menemukan modal, menemukan orang, dan memperkuat budaya organisasi. Tantangan lain yang dihadapi usaha kewirausahawan yang berkembang adalah memperkuat kontrol organisasi yang sudah mapan. Meskipun pertumbuhan organisasi adalah tujuan yang diinginkan dan penting untuk usaha kewirausahaan, apa yang terjadi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana ketika strategi pertumbuhan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan? Pada kenyataannya, mengakibatkan penurunan kinerja. Tantangan signifikan justru dapat datang dalam mengelola penurunan. Mengakui situasi krisis. Seorang pengusaha harus waspada terhadap tanda-tanda peringatan bisnis dalam kesulitan. Beberapa sinyal penurunan kinerja potensial termasuk arus kas yang tidak memadai atau negatif, jumlah karyawan yang berlebihan, prosedur administrasi yang tidak perlu dan tidak praktis, ketakutan akan konflik dan mengambil risiko, toleransi terhadap ketidakmampuan kerja, kurangnya misi atau tujuan yang jelas, dan tidak efektif atau buruk. Perspektif lain dalam mengenali penurunan kinerja dikenal sebagai fenomena katak rebus. Ini adalah eksperimen respon psikologis klasik. Dalam satu kasus, seekor katak yang terjatuh ke dalam panci berisi air langsung bereaksi dan melompat keluar. Dalam kasus lain, seekor katak hidup dijatuhkan ke dalam panci berisi air yang dipanaskan hingga didih gagal bereaksi dan mati. Hal ini memberikan pelajaran pada pengusaha bahwa ketika perubahan dalam kinerja terjadi secara bertahap, tanggapan yang serius mungkin tidak akan pernah terpicu atau dapat dimulai terlalu terlambat untuk melakukan intervensi secara efektif dalam situasi tersebut. Maka dari itu, pengusaha perlu waspada terhadap sinyal bahwa kinerja usaha mungkin memburuk. Selanjutnya, menghadapi kehancuran, penolakan, dan krisis. Meskipun seorang pengusaha berharap untuk tidak pernah berurusan dengan kemerosotan atau krisis organisasi, mungkin akan tiba saatnya ketika dia harus melakukan hal itu. Lagi pula, tidak ada yang suka memikirkan hal-hal yang memburuk atau berubah menjadi lebih buruk. Namun, itulah yang seharusnya dilakukan oleh wirausahawan. Pikirkan sebelum itu terjadi. Seorang wirausahawan yang ingin bersiap sebelum keadaan darurat melanda harus memiliki rencana terkini untuk meliput krisis. Rencana ini harus berfokus pada penyediaan perincian spesifik untuk mengendalikan aspek paling fundamental dan kritis dalam menjalankan usaha arus kas, piutang, biaya, dan hutang. Selain memiliki rencana untuk mengendalikan arus masuk dan arus keluar penting usaha, tindakan lain akan melibatkan identifikasi strategi khusus untuk memotong biaya dan merestrukturisasi usaha. Setelah menghadapi kehancuran, penolakan, dan krisis, seorang pengusaha juga harus keluar dari venture. Keluar dari venture atau keluar dari usaha kewirausahaan mungkin tampak menjadi hal yang aneh untuk dilakukan pengusaha. Namun, wirausahawan mungkin memutuskan pada suatu saat bahwa inilah saatnya untuk pindah. Keputusan itu didasarkan pada fakta bahwa wirausahawan berharap untuk memanfaatkan secara finansial investasi dalam usaha tersebut disebut permanen, atau bahwa wirausahawan tersebut menghadapi masalah kinerja organisasi yang serius, ingin keluar, bahkan bisa juga pada keinginan wirausahawan untuk fokus pada pekerjaan lain, pribadi atau bisnis. Masalah yang terlibat dengan keluar dari usaha termasuk memilih metode penilaian bisnis yang tepat dan mengetahui apa yang terlibat dalam proses penjualan bisnis. Metode penilaian bisnis. Teknik penilaian umumnya terbagi dalam 3 kategori. Pertama, penilaian aset, kedua, penilaian pendapatan, dan ketiga, penilaian arus kas. Menetapkan nilai pada bisnis bisa sedikit rumit. Dalam banyak kasus, pengusaha telah berkorban banyak untuk bisnis dan melihatnya sebagai baiknya.
Menghitung nilai bayi berdasarkan standar objektif seperti arus kas atau kelipatan laba bersih terkadang bisa mengejutkan. Itulah mengapa penting bagi wirausahawan yang ingin keluar dari usaha untuk mendapatkan penilaian bisnis yang komprehensif yang disiapkan oleh para profesional. Yang terakhir, pertimbangan penting lainnya dikeluar dari peristiwa. Meskipun bagian tersulit dari bersiap untuk keluar dari suatu usaha adalah menilainya, faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini termasuk persiapan, memutuskan siapa yang akan menjual bisnis, mempertimbangkan implikasi pajak, menyaring pembeli potensial, dan memutuskan apakah akan memberitahu karyawan sebelum atau sesudah penjualan. Proses keluar dari usaha wirausaha harus didekati dengan hati-hati seperti proses peluncurannya. Jika wirausaha menjual usaha tersebut dengan nada positif, dia ingin menyadari nilai yang dibangun dalam bisnis tersebut. Jika usaha keluar karena kinerja menurun, pengusaha ingin memaksimalkan potensi keuntungan. Dari semua penjelasan yang telah dipaparkan, bisa kita simpulkan bahwa pengusaha harus melihat pengendalian operasi usaha mereka untuk bertahan hidup dan makmur, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Masalah kontrol unik yang dihadapi pengusaha termasuk mengelola pertumbuhan yang dimulai dari perencanaan pertumbuhan, lalu pengorganisasian pertumbuhan dan pengendalian pertumbuhan. Selanjutnya, mengelola penurunan di mana pengusaha harus mengakui situasi krisis agar dapat waspada terhadap sinyal bahwa kinerja usaha mungkin memburuk. Setelah itu, pengusaha harus mampu menghadapi kehancuran, penolakan, dan krisis tersebut. Lalu, pengusaha juga harus keluar dari usaha. Pada umumnya, masalah yang terlibat dengan keluar dari usaha termasuk memilih metode penilaian bisnis yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu penilaian aset, penilaian pendapatan, dan penilaian arus kas. Terakhir, pertimbangan penting lainnya dikeluar dari peristiwa. Ini termasuk persiapan, memutuskan siapa yang akan menjual bisnis, mempertimbangkan implikasi pajak, menyaring pembeli potensial, dan memutuskan apakah akan memberitahu karyawan sebelum atau sesudah penjualan. Sekian video penjelasan mengenai control issue dari kami. Untuk kesalahannya mohon dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk teman-teman juga bisa follow Instagram kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.